Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan semua yang hadir ini mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nampaknya kalau tidak salah pandang karena tidak begitu terang tiang gawang, betul? Tiang gawang ini mana satu lagi? Di belakang. Saya tengok cuma satu aja di depan. Kalau ada satu yang menjaga tiang gawang di sana dan dia tidak pernah ke tengah lapangan dan penyerang berada di tengah lapangan namanya striker, yang menjaga gawang namanya keeper, yang mempertahankan kiri kanan namanya back, apakah pernah penjaga tiang gawang itu marah kepada yang berada di tengah? Hei penyerang, kenapa kau di tengah aja? Inilah jaga. Apakah pernah pula orang yang di tengah itu marah kepada yang menjaga gawang? Hei penjaga gawang, kenapa kau cuma jaga di sana saja? Mainlah ke sini di tengah. Mereka tidak saling marah. Kenapa? Karena mereka menjaga daerah, kawasan tugasnya masing-masing. Oleh sebab itu kita hidup ini biar jangan kacau, jangan kita ganggu kiper, jangan kita ganggu striker, jangan kita ganggu back. Kita berjalan saja masing-masing, tapi tujuannya sama, memasukkan bola ke dalam tiang gawang lawan. Paham? Kenapa Ustaz tiba-tiba cerita bola? Karena kita di lapangan sepak bola. Kalau kita di masjid, saya cerita tentang sholat berjamaah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, begitu juga dengan yang ada di sini. Ada Bapak Kapolsek, mudah-mudahan naik jadi Kapolres. Ada Bapak dan Ramil, ada Ibu Camat, ada Bapak Sekda, Rokan Hilir, ada Bapak anggota Dewan, ada tokoh masyarakat Riau. Mereka ini semua bekerja di dalam bidangnya masing-masing, tidak sikut kiri, tidak sikut kanan, tidak tanduk ke depan, tidak sipak ke belakang. Karena yang menanduk ke depan, menyipak ke belakang, menyikut ke kiri, menyikut ke kanan, itu harus kita potong hari raya Idul Adha. Dagingnya kita bagi-bagikan kemana-mana, betul? Ustadz Abdul Somad, dia fokus saja ceramah di masjid, ceramah di tanah lapang, mengajar di kampus tanpa harus sibuk dengan yang lain. Adapun Bapak polisi mengurus lalu lintas, bapak-bapak di angkatan laut menjaga laut Indonesia supaya ikan kita jangan sampai diambil asing, betul? Angkatan udara menjaga udara kita. Kita tugas ini baru disebut angkatan udara langsung datang. Ini bukan angkatan udara, ini kamera. Mereka sedang menyuting kita. Kamera ambil gambar semua, tengokkan ke seluruh dunia. Begitu orang Bagan Batu pengajian, hidup semuanya. Hidupkan kamera on. Yang di bawah pula hidupkan semua lampu-lampu menyala. Hidupkan semua lampu menyala. Ya Habibal Habib, ya Khairul Baraya, ya Rijita bil Haqi, Rasulan Hidayah. Datang satu lagi. Ternyata di sini banyak drone ini ternyata. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah.
tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli hidilillah bi anil badri ya Allah. Dah, selawat belum selesai, kamera udah hilang. Kata Ibu Camat, beliau grogi. Saya lebih grogi lagi, Bu. Bertahun-tahun saya ceramah, Bu Camat. Di mana-mana ceramah pernikahan. Apa kata saya? Semoga kedua mempelai ini mendapatkan keluarga yang belum jumpa saya sakinah, baru di sini. Masya Allah, tabarakallah. Sakinah itu bahasa Arab artinya tenang. Patutlah orang Bagan Senembah ini semuanya tenang. Rupanya Ibu Camatnya Ibu Sakinah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan. Nanti kalau gitu saya bagi 15 menit di sana, 15 menit di sana, 15 menit di sana. Untuk sementara ini kalian tenang dulu, bisa? Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Kok gitu paksa saya hadapi dulu. Yang bukan dari Bagan Senembah. Mohon izin bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat. Kabel jangan khawatir, panjang. Mohon maaf ya Ibu, Pak. Saya ini nampaknya tak beradat, tak sopan. Tapi saya begini nih gara-gara warga Bapak Ibu juga. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Kalau mau panjang umur, sehat badan, rajin-rajin bersilaturahim. Tapi kadang orang kita ini tamu itu datang, lain cara menyambutnya kalau jabatannya lain. Kalau yang datang gubernur, kasih teh telur. Kalau yang datang RT, air putih. Tapi di Bagan Senembah, Masya Allah, cobalah tengok. Buah-buah semuanya lengkap, kue-kue. Cuman plastik tak dibuka. Masya Allah, tabarakallah. Umur tak bisa ditambah karena sudah takdir Allah. Tapi Allah katakan, aku tambah. Mana apa yubsatu lahu fi rizqihi. Siapa yang mau panjang umurnya, wa yunsa'a lahu fi atharihi, mau murah rezekinya, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Begitu saya sampai ke atas pentas, saya salami semua yang ada di atas. Mamin muslimaini, dua orang muslim yang taqiyani berjumpa, wa yatasafahani berjabat tangan, illa ghufira lahuma, maka Allah ampunkan dosa mereka yang suka bersilaturahim. Ingat, Pilpres, Pileg 2019 17 April, habis 17 April selesai. Jangan gara-gara ini silaturahim kita putus. Masalah beda pilihan, masalah beda pilihan, masalah beda partai, persatuan nomor 1. Habib saya tak ada cakap gitu. Saya Pak Panwaslu, tolong ingat baik-baik. Saya tak ada cita-cita politik ini. Jangan nanti pulang saya di sini saja difitnah ini. Saya hanya ingin menegaskan bahwa negara Republik Indonesia sudah merdeka selama 74 tahun, insya Allah Agustus nanti, dan kita sudah terbiasa dengan pilkada, pileg, pilpres. Itu bukan cuma 2019 saja. Maka jangan terlampau hanyut gara-gara ini. Kita tetap jaga persatuan. Yang seagama, jaga persatuan la ilaha illallah. Yang beda agama, tetap jaga persatuan. Engkau mungkin bukan saudaraku satu agama, tapi engkau saudaraku satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Orang Islam cinta NKRI, betul? Merdeka! Takbir! Apa yang dikhawatirkan? Tak ada yang perlu dikhawatirkan. Maka kita sambung silaturahim, kita perbaiki akhlakul karimah, kita jaga yang baik-baik, yang tak baik kita hilangkan, perbedaan besar kita perkecil, yang kecil kita kecilkan lagi sampai musnah. Ribut pula di sana. Tenang, belum habis 15 menit lagi. Masih ada 15 menit, nanti saya baru pindah ke sana. Pokoknya di sini saya cerita tentang silaturahim saja, tak ada yang lain. Silatu menempelkan.
Silatu menyatukan, silatu menyambung rahim perut, silaturahim menyambung perut. Apa makna silaturahim ini? Saya keluar dari rahim orang Melayu, nak kemana? Tak ada, sehat. Bapak keluar dari rahim orang Jawa, pripun kapari api. Ibu keluar dari rahim orang Sunda, kumaha atuh dama? Ele si neng teh. Bapak keluar dari rahim orang Batak, alat ijazah sesudena, olo masude. Biado, Horas. Bapak keluar dari perut orang Minang, wakaba, lain ancaknya. Alhamdulillah, laikan Ustaz Jonyo. Oh, sakampung jambu balancik lacian di mana di bawah. Maka kita ini semua, mau orang Batak, mau orang Minang, mau orang Jawa, mau orang Melayu, keluar dari satu rahim. Rahim siapa? Rahim Hawa, istri Adam alaihi salam. Tolong angkat tangan yang tidak berasal dari rahim Hawa. Berarti keturunan monyet. Kalau kecil namanya cigu, cingka, ciga, cingku. Kalau yang besar namanya kingkong. Oleh sebab itu maka kita ini semuanya sama. Di Indonesia tak terlalu banyak nampak perbedaan, tak terlampau mancung, jangan sebut pesek, nanti ada yang tersinggung. Tak terlampau tinggi, tak terlampau besar. Tapi begitu kita berada haji dan umrah di bawah Ka'bah, di bawah tirai Ka'bah sambil berdoa, disitulah baru nampak di sebelah kanan nampak putih macam telur ayam direbus baru dikupas. Di sebelah kiri hitam-hitamnya macam tempat merebus telur ayam. Tapi itu semuanya sama. Siapa yang paling mulia di antara kita ini? Apakah orang Batak? Apakah orang Jawa? Ada orang Jawa merasa lebih mulia. Kami lebih mulia daripada orang Batak. Jangan nikah sama orang Batak. Kenapa? Jatuh derajat kita. Masa dari emas langsung jadi tulang? Itu gara-gara tak ngerti bahasa. Betul? Kalau dia paham bahasa, maka kita semua ini akan bersyukur. Inna khalaqnakum min dzakarin. Kami ciptakan kamu dari laki-laki, wa unsa, dari perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami ciptakan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Inna akramakum indallah, yang paling mulia di sisi Allah bukan yang paling kaya, bukan yang paling gemuk, bukan yang paling tinggi, bukan yang paling ganteng. Hai yang ganteng hidung mancung, hidungmu akan dimakan cacing tanah. Hai orang yang paling tinggi, malaikat sudah lama mau mencabut nyawamu, tapi apa kata Allah? Jangan cabut. Mungkin dia mau pengajian tablik akbar, habis mati ini, habis ini mati-mati lah. Kita malam ini masih diberi Allah umur panjang. Untuk apa? Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Untuk apa hidup dan mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang paling baik di antara kita adalah yang paling baik amalnya. Maka yang paling baik orang Bagan Senembah, orang Bagan Batu adalah yang hadir tablik akbar malam ini. Inilah yang paling baik amalnya. Amin. Yang duduk di rumah baru menengok 2 sinetron sama infotainment. Yang duduk di rumah hanya baru membuka internet. Tapi yang duduk di sini, kami tak duduk Pak Ustadz, salah sendiri. Kenapa lambat datang? Yang berdiri sama yang duduk sama-sama dapat pahala. Yang paling penting adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis 15 menit. Nah, sekarang sini. Ini karena banyak, agak banyak sedikit, 20 menit. Setelah saya selesai cerita tentang silaturahim, barulah kita cerita tentang ekonomi umat. Kenapa Ustaz cerita ekonomi umat? Silaturahim minum teh, betul? Silaturahim makan kue, betul? Mau silaturahim makan angin? Kentut lah. Ustaz janganlah ngomong nggak sopan begitu, pelan-pelan lah. Kentut. Silaturahim itu perlu dana, perlu duit, maka ekonominya harus mapan.
tapi bagan senembah, bagan batu, insya Allah ekonominya mantap. Kenapa? Tadi saya dicegat di tengah jalan, mobil stop. Saya sangka ada perampok. Kok berani mereka merampok? Apa yang mau mereka rampok? Bukan ada duit, bukan ada apa-apa. Sorban pun isinya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Memang baju baru malam nih kita ceramah pakai rompi begini. Ini pun minjam punya Ustadz Yahya. Selesai ceramah nih balik kan ini. Rupanya mereka nyetop, berhenti. Ustadz mesti singgah di 212 Mat. Maka belanjalah di 212 Mat. Banyak di Pekanbaru ada namanya Kitamat, ada namanya 212 Mat. Yang bakal mau buka tapi belum lagi namanya Somat. Kita belanja ke tempat kawan kita, ke tetangga dekat rumah kita yang jual ikan, yang jual ayam. Itu bukan kita anti kebinekaan, tapi kita mau nolong supaya anak yatim bisa sekolah, supaya dia bayar zakat, wakaf, infak, sedekah. Jadi kalau saya ajak, mari belanja ke 212 Mat, mari belanja produk saudara kita. Apakah yang saya sampaikan ini salah? Kalau salah katakan salah, kalau tak salah katakan tak salah, supaya jangan sampai ada fitnah. Setuju? Kalau belanja, carilah tempat belanja yang cari hidup. Mereka ini untuk cari hidup, bukan cari kaya, bukan untuk membeli rumah yang besar, tapi supaya anak yatim bisa sekolah, biar supaya orang-orang susah bisa makan. Mereka ini bukan untuk kaya, mereka ini cari makan. Makanya nanti buat acara subuh berjamaah, selesai sholat subuh tausiah, habis tausiah belanja bersama, buat satu plastik hitam, isinya beras 5 kilo, minyak 1 kilo, gula 1 kilo, susu 1 kaleng, dan roti 1 bungkus. Yang kaya-kaya saya beli 5 bungkus, sebungkus untuk di rumah, sebungkus untuk anak yatim, sebungkus untuk fakir miskin, sebungkus untuk orang jompo, sebungkus untuk masjid dan musola. Setuju? Saya 15 bungkus. Oh hebat, bapak kaya? Enggak, saya mau ngutang. Janganlah ngutang, mereka modalnya bukan besar, betul. Bapak-bapak yang kaya, ibu-ibu yang kaya, ibu kalau kau menunjukkan kaya, bukan dengan menunjukkan cincinmu yang 3, kemana-mana begini saja berjalan. Kalau memang betul kau kaya, bukan dengan menunjukkan gelang kaki, gelang tangan, gelang lehermu, tapi menunjukkan kau kaya. Belanja engkau ke sana, beli beras, beli minyak, beli gula, bagi ke panti jompo, anak yatim, fakir miskin. Bapak, habis kau dapat gajian, uang gajian 13, uang gajian, uang tunjangan. Dulu cuma tunjangan, sekarang uang sipak, uang sundul, uang tanduk, uang sikut. Jangan semuanya kau bawa pulang ke rumah. Pergi ke 212 Mat, sampaikan ke pegawainya, tolong bungkuskan saya 10 bungkus. Sampai ke rumah, antar ke rumah anak yatim. Yang belanja bapak, yang mengantarnya ibu. Jangan yang ngantar bapak, nanti bapak ngantar ibu tuh marah. Rupanya mak anak yatim tuh cantik pula. Udah berkelahi. Gara-gara siapa? Gara-gara ceramah Ustadz Somad. Habis saya dibully orang. Padahal yang salah bukan saya, bapak tuh gatal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siap bangkitkan ekonomi umat. Pilpres, Pileg, pesan Panwaslu dan Bawaslu, wujudkan Pileg dan Pilpres aman, damai, sejahtera. Hindari money politik, hindari penyebaran hoax, hindari penyebaran bohong dan dusta. Tapi insya Allah di Bagan Batu, Bagan Sinembah, kalau ada orang yang nyebar duit 100.000, ada orang Bagan Batu mau terima duit 100.000? Mana ada mau. Orang Bagan Batu kaya-kaya, sawitnya luas, kebun karetnya lebar, mana dia mau? Tolong ini 100.000 pilih saya. Tidaklah ya, 100.000 najis. Kalau 1.000.000, sekali haram tetap ambil duitnya, jangan coplos orangnya. Setuju?
ambil duitnya, masukkan ke kotak anak yatim. Setuju? Sama bunyinya macam pertama kali tadi. Pertama tadi, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil duitnya, masukkan kotak anak yatim. Setuju? Mau engkau dibayar 100.000, padahal ini pengorbanan 5 tahun ke depan. 100.000 itu sampai seminggu. Bisa kalau puasa tiap hari? Mana bisa? Kalau ada orang mau membayar suaramu, mau membayar coblosanmu, maka dia minta nih 100.000. Jangan, hidup saya sebulan 2 juta, setahun 24 juta, kali 5 tahun, itu yang mesti kau bayar. Begitu permintaannya, betul? Kita harus berpikir cerdas. Umat ini akan baik, maka lahirlah DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR RI, DPD. Terpilihlah anak-anak bangsa yang terbaik karena dipilih oleh orang baik-baik, betul? Kita tidak lagi tinggal di kerajaan Siak Sri Indrapura. Kita tidak lagi tinggal di negeri yang diangkat raja, tapi kita tinggal di negara demokrasi. Apa itu demokrasi? Suara yang terbanyak dialah yang menang. Beda antara pedagang, bisnismen dengan orang politik. Kalau orang yang punya bakat dagang menengok orang banyak gini, wah ini kalau jual jilbab laku. Tapi suara sebanyak ini, maka ini akan menampilkan, akan memilih orang-orang yang baik di parlemen. Ustadz Somad, dia hanya ceramah di masjid, di tanah lapang, di surau, di musola. Tapi ada yang berjuang, berjihad di DPR parlemen. Kira-kira mana yang paling bermanfaat dakwahnya? Dakwah di parlemen atau dakwah di masjid? Jangan jawab, diam aja dulu. Kira-kira mana yang paling bermanfaat dakwahnya? Dakwah di masjid apa di parlemen? Saya bilang jangan jawab. Kira-kira mana yang paling bermanfaat dakwahnya? Dakwah di parlemen apa di masjid? Ini jawabnya juga. Saya pulang ceramah dari Dumai jam 10 dari Dumai, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2. Jam 2 malam sampai ke atas jembatan Leton, anak lajang, anak gadis duduk-duduk, pangku-pangkuan, bercelana pendek, tak tahu mungkin pakai narkoba, tak tahulah pokoknya. Kira-kira kalau Ustadz Somad turun ceramah di Leton itu ada tak manfaatnya? Turun di jembatan Leton, tempat mereka yang sedang duduk-duduk. Assalamualaikum warahmatullahi. Datang anak-anak muda itu, mari kita campakkan dia ke Sungai Siak. Tapi kalau mereka di parlemen mengeluarkan perda, peraturan daerah, nama peraturannya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Apa nama peraturannya? Anak lajang, anak gadis yang tak mahram tak boleh berdua-duaan di atas jam 12 malam. Setuju? Oleh sebab itu maka kalau datang nanti ke masjid bapak, ke masjid ibu, mau bagi-bagi duit, datang ke rumah melalui RT, melalui RW, maka katakan, kami tidak perlu hadiahmu, kami tidak perlu uangmu, tapi kalau kau kasih kami ambil juga. Yang kami inginkan adalah 3. Yang pertama, keluarkan perda yang menjaga anak-anak kami supaya selamat dari pergaulan bebas. Setuju? Keluarkan peraturan daerah supaya anak kami di SMP dan SMA bisa mendapatkan pendidikan agama. Masukkan 5 pelajaran agama: Quran, hadis, akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Setuju? Yang ketiga, keluarkan perda zakat, peraturan daerah zakat potong atas, sehingga orang miskin bisa tertolong, orang susah bisa terbantu, panti jompo bisa makan. Kenapa? Karena zakat sawit, zakat gaji, zakat karet, zakat tanah, zakat, pokoknya banyaklah zakat. Itu akan terbantu. Tapi kalau cuma Ustadz Somad yang ceramah di masjid, khutbah Jumat, bayarlah zakat, bayarlah zakat. Ustadznya berapi-api, jamaahnya berair-air. Selesai khutbah, barakallahu li walakum. Dia pun terbangun. Kenapa kau bangun? Cepat kali khutbahnya.
Ustaz, bisa tambah sedikit nah? Ini kepala otak kau tambah. Ustaz nih kasar kali. Saya kasar nih, jangan salahkan saya. Salahkan orang sedinginan. Dikasihnya saya makan bambu sama rotan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka tadi di sana saya bicara tentang silaturahmi. Di sini saya bicara tentang kaitan ekonomi dan politik. Siapa yang menguasai ekonomi, maka dia akan menguasai politik. Pentingkah ekonomi? Pentingkah politik? Saya tanya, pentingkah ekonomi? Pentingkah politik? Penting. Seandainya ekonomi tidak penting, siapa yang bisa bangun masjid? Orang kaya apa orang miskin? Orang kaya. Siapa yang bisa bangun pondok pesantren? Orang kaya apa orang miskin? Orang kaya. Siapa yang bisa menyekolahkan anak yatim? Orang kaya apa orang miskin? Orang kaya. Maka nanti yang masuk surga itu orang kaya. Jadi Pak Ustadz, kami yang miskin ini Pak Ustadz, kalau kau kaya berinfak, kalau miskin bersedekah. Apa beda infak sama sedekah? Kalau infak itu benda, semen, kerikil, batu. Kalau sedekah itu senyum. Makanya kotak masjid itu yang cocok ditulisnya kotak apa? Kotak infak, jangan kotak sedekah. Kotak infak, masukkan duit. Kotak sedekah. Biasanya kalau saya ceramah di mana-mana, itu ada penggalangan dana untuk pesantren. Tapi di Bagan Senembah, Bagan Batu, tak ada penggalangan dana. Udah tadi. Oh ada. Mainkan. Jangan lupa satu, yang tadi itu baru DP-nya. Naikkan ke atas. Ikan-ikan yang besar di sini banyak. Ikan paus, ikan ini. Bapak-bapak TNI, bapak-bapak Polri, saya mohon bantuan Bapak, tolong Bapak hitung, tengok kotak nih baik-baik, karena ini jalan lintas, takut saya mereka bawa ke Medan. Saya bukan curiga, tidak, bukan suuzon, tapi ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga ada karena ada kesempatan. Kalau memang kotak itu disebar 20, harus balik 23. Jangan sampai balik 17. Lebih baik lebih 3 daripada tinggal. Nampaknya kotak itu udah mendekat ke saya. Dia kalau kita nih ada sensornya. Kalau kotak-kotak sedekah sudah dekat, terasa tak normal jantung kita. Tadi waktu saya ceramah tenang deh. Kan? Untuk apa nih? Kota untuk anak yatim dan kaum duafa. Dah. Ada orang mati bawa kartu ATM? Ada orang mati bawa dompet? Duit yang kau masukkan ke situ, itulah yang akan kau bawa mati, betul? Adapun yang kau simpan di bank, Pak, duit yang kau simpan di bank, kalau kau mati duit itu tinggal, siapa yang ambil? Mereka pakai untuk kawin sama brownies. Betul, Bu? Betul betul tidak? Ustadz ini suuzon aja, dibilangnya kami tak sayang laki kami, nanti duit laki kami buat kawin lagi. Oke, kalau gitu kita balik. Sekarang ibu yang mati. Ibu pernah nengok orang mati bawa gelang? Pernah nengok orang mati bawa rantai? Tidak. Dulu saudara kita Tionghoa di Bagan Siapi-api kalau meninggal bawa gelang, bawa rantai, bawa subang, bawa anting. Sekarang saya tanya yang Tionghoa, ayah, kincai, kencong.
Saudaraku, kalian masih ada ninggal bawa lantai bawah anting? Tidak ada lagi Ustadz Somad. Kami kalau ninggal tidak bawa anting, tidak bawa gelang lagi lah. Kenapa? Takut kubur dibongkar maling. Dulu hantu takut, dulu maling takut sama hantu. Sekarang hantu tuh takut sama maling. Ibu, simpanlah gelang emas itu, simpanlah cincin emas itu, simpanlah rantai emas itu. Begitu ibu meninggal nanti malam jam 12, mereka mulai mendekat, ditengok mereka semua orang tak ada, diambilnya untuk modal kawin lah. Mengaku mereka ada. Kalau ibu tak percaya, nanti jam 12 pura-pura pingsan. Pas jam 12 bilang sama dia, bang, tahan. Kalau pas dia dekat, tahan. Begitu dia pergi, baru bernapas. Pas dia udah agak-agak dekat, tahan. Tapi nahannya tahan di atas, tahan bawah. Karena kadang ditahan di atas, keluar dari bawah. Nah, tapi tes ini tak bisa lagi karena sudah bocor. Habis 15 menit. Silaturahim selesai. Ekonomi selesai. Politik selesai. Sekarang kita jumpa pula sama orang-orang yang Masya Allah, ini agak seram nih di bawah pokok kayu. Ini kira-kira yang cocok judulnya apa? Hantu ya? Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin saya tak sopan. Apa yang cocok pembahasan di sini? Pembahasan di sini adalah memasukkan anak pendidikan agama Islam. Tadi saya dari pesantren An-Nur jumpa guru saya waktu sanawiyah di pesantren Darul Arafah, namanya Ustadz Arifin. Kami tak jumpa 26 tahun lamanya. Saya orang tua di Riau, Pelalawan, tapi dikirim ke pesantren Darul Arafah Medan. Artinya apa? Jangan takut mengirim anak ke pesantren. Lebih baik menangis sekarang daripada menangis 20 tahun lagi karena anak pecandu narkoba. Betul? Lebih baik ibu meratap sekarang daripada meratap, menangis, meraung, mencakar dinding. Oh nah. Ibu nangis kenapa? Anak saya sudah error. Orang yang kena sabu-sabu itu 4 gendangnya. Apa dia? Bodoh, gila, mati, penjara. Oh, pilih yang mana? Oleh sebab itu tak ada solusi lain selain masukkan anak ke pondok pesantren. Yang sudah mendaftarkan anaknya ke pesantren, alhamdulillah. Yang belum, na'udzubillah, tak juga mau setelah aku sampaikan, mati aja lah. Tengok bapak-bapak yang ada di atas ini, Bapak Sekda, Bapak tokoh masyarakat Riau, Bapak DPRD, Ibu Camat, mereka ini semua adalah orang-orang yang berhasil karena bebas dari narkoba. Dulu Belanda datang menyerang kita dengan meriam, dengan tombak, dengan pedang, berdarah, pecah, meletup, meledak. Sekarang kepala tak pecah, tapi isinya sudah. Oplet lewat pun dia senyum. Kenapa? Budak koslet kotak di dalam. Anak-anak pun sudah rusak. Anak-anak dirusak dengan apa? Lem. Dibuka tutup lem, tarik. Error. Alhamdulillah, toko-toko bangunan di Bagan Batu tak ada yang mau menjual lem kepada anak-anak. Kami tak cari untung Pak Ustadz, kami tak mau cari kaya Pak Ustadz, kami mau jaga anak-anak kami supaya jangan sampai kena lem. Mudah-mudahan anak-anak kita yang sudah pakai lem kambing kita robah jadi lem tepung kanji. Kasih gula sama kelapa sedikit, ongol-ongol namanya. Saudara yang dimuliakan Allah. Jadi, Bapak toko bangunan, kami toko bangunan tidak mau jual lem kepada anak-anak. Kalau ada yang mau jual lem, nenek-nenek boleh. Alhamdulillah, nenek-nenek beli, rupanya nenek-nenek pun ngelem juga sekarang. Na'udzubillah Bu, na'udzubillah Pak. Oleh sebab itu narkoba ini tak ada obat lain selain daripada BNN, Badan Narkotika Nasional. Hari ini kebetulan kita sedang kumpul semuanya. Bapak polisi ada, Bapak tentara ada. Gunakan kekuasaanmu untuk menangkap mereka Pak. Teriakan mereka itu belum ada apa-apanya.
saya berjumpa dengan Bapak Menhukam, Kementerian Hukum dan HAM, non-Muslim, tidak Islam, tak seagama sama saya. Agamanya apa? Tak perlu saya sebutkan, menjaga kode etik jurnalistik. Ceramah saya di kantornya, Ustadz Somad diundang ke kantor ini untuk berceramah kepada pegawai yang Islam, tapi saya yang non-Muslim tetap ikut mendengarkan. Andai saya punya kekuasaan, Ustadz Somad, pecandu, pengedar narkoba, saya tembak mati saja, kata dia. Bapak tak Islam? Tidak, tapi semua agama pasti melarang kejahatan narkotika ini, betul? Tak sampai hati, kalau ditembak dia mati, dia menjerit. Jeritan dia itu tak ada apa-apanya dibandingkan jeritan anak keponakan kita yang sakau, yang hancur, habis. Berapa banyak ibu-ibu masak sarapan pagi, nasi tak masak-masak, tengok rupanya tabung gas sudah dijual anak. Gara-gara untuk membeli 2 gram, 3 gram. Betul ceritanya. Banyak juga yang udah kena jual tabung gas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh sebab itu kita jaga ini bersama. Guru matematika diangkat PNS, guru fisika diangkat PNS, guru kimia diangkat PNS, tapi guru baca Quran digaji sebulan 300.000, gajiannya 3 bulan sekali, itu pun disunat massal. Datanglah bupati gubernur mengucurkan dana APBD, berikan ke guru-guru mengaji, ke guru-guru pesantren, ke guru-guru agama. Begitu diberikan, 3 bulan langsung ditangkap KPK, BPK, Inspektorat Jenderal. Kenapa? Karena tidak ada payung hukumnya. Penggunaan uang ini dianggap temuan karena tidak ada payung hukumnya. Siapa yang bisa membuat payung hukumnya? Dewan Perwakilan Rakyat. Siapa yang memilih DPR? Kita. Jadi buruk baiknya bangsa ini terletak pada siapa? Pada ujung jari telunjuk kita saat mencoblos 17 April pagi. Makanya habis sholat subuh jangan pulang ke rumah, langsung tablik akbar. Habis tablik akbar sarapan bersama. Setuju? Lontong sayurnya dari mana? Bawa masing-masing. Selesai itu langsung ke tempat pencoblosan. Kalau ada yang ngasih duit di tengah jalan, ambil aja. Tapi untuk diperbantukan kepada orang-orang yang susah, jangan dimakan, duit haram. Dikasihnya 100.000, haram. Nanti kalau ada yang nelpon saya, Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Kami dari Bagan Serembah, Bagan Batu. Welcome, what can I do for you? Nah, ini ada yang ngasih duit Pak Ustaz, berapa? 100.000, haram. 1 juta Pak Ustaz, haram juga. Kita bagi 2 Pak Ustaz. Ah, boleh. Kalau ada begitu, itu Ustaz hantu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh sebab itu maka jangan sampai engkau tidak memasukkan anakmu ke pendidikan agama. Rumahmu yang besar tinggal, mobilmu yang besar akan diwarisi orang. Apa yang kau bawa mati? Anakmu yang di pesantren nilai yang berdoa, apa kata dia? Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama Rabbayani saghira. Menetes ke makam bapak, menetes ke makam ibu, macam tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Saya lama udah berceramah, tapi yang paling unik di Bagan Batu. Memang, maknanya orang Bagan Batu ini ada respon. Kadang di tempat lain tuh awak ceramah dia mundur. Di Bagan Batu enggak, casnya hidup, HP-nya hidup, orangnya pun hidup. Luar biasa orang Bagan Batu ini. Mudah-mudahan Bagan Batu ini tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dibukakan Allah Ta'ala pintu-pintu rezeki dari segala penjuru. Inilah pula ramainya. Coba tengok, sampai bingung saya mana pentas ini sebetulnya. Haji Asri Auzar SH MSI, Pak Riyadi SH, Dr. Andus Haji Ahmad MSI. MSI ini artinya master segala ilmu. Tapi bagaimanapun juga foto saya paling besar. Tablik akbar. Bisa pula foto Pak Sekda, tak ada. Foto Bu Camat, tak ada. Pak Pol ada.
Oh, di bawah. Kecil. Kecil di bawah. Sampai lagi ke. Sampai awas. Susah kan ngurus KTP. Insya Allah tidak. Karena semuanya silaturahim dalam kebaikan. Amin. Turun rahmat dan barokah. Amin. Ini malam Jumat paling bagus baca surat Al-Kahfi. Man qara'a surat Al-Kahfi. Sudah baca apa belum? Jangan jawab. Itu yang ceramah itu udah baca apa belum? Alhamdulillah tadi sudah. Habis sholat maghrib kami jamaah isya, duduk sebentar sambil baca surat Al-Kahfi. Karena tak boleh kita ceramah baca surat Al-Kahfi malam Jumat baca. Ustaz udah baca, aku sibuk. Siapa yang hanya pandai bercakap, hanya nyuruh orang saja, maka ketika kita menyuruh orang, telunjuk kita ke sana, baca. Tapi sesungguhnya empat dari tubuh kita, baca. Engkau duluan baca. Maka sesungguhnya kita sedang mengajak orang banyak baca surat Al-Kahfi. Al-Kahfi itu ceritanya tentang apa? Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Anak-anak muda yang beriman. Anak-anak muda. Coba baca surat Al-Kahfi. Anak-anak muda. Kenapa anak muda? Karena anak muda itu yang digoda setan. Karena anak muda itu nafsunya bergelora. Atu-atu untuk apa digodanya? Bukan meletus apa? Anak-anak muda, ayo anak muda, ayo kau pacaran, ayo anak muda, bawa dia minum makan mie ayam, ayo anak muda, bawa dia makan bakso, bonceng sebentar aja, 2 kali gas aja, ayo anak muda bawa. Kalau orang tua, setengah mati dia yang goda. Ayo orang tua, ayolah, aku tak mau. Ayo orang tua, ayolah, tak ada nafsu lagi. Makanya dalam hadis itu dikatakan, sab'atun yuzilluhumullah. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. 7 golongan. Satu di antara 7 golongan itu siapa? Syabun, anak muda yang tumbuh beribadah kepada Allah. Alhamdulillah. Bagan senembah, bagan siapi-api, bagan batu. Yang baca Quran tadi anak muda. Saya begitu nengok baca Quran, wah hebat juga bagan batu. Apa maknanya? Sedangkan anak mudanya aja gitu bacaannya, apalagi orang tuanya. Iya kan? Yang pola takut takkan saya tes. Tenang aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin dan percaya, ini wahai lembaga survei Indonesia, datang kalian ke Bagan Batu, kalian cek yang ceramah malam ini kira-kira yang lebih banyak orang tua atau orang muda? Sekarang kita tes. Takbir! 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 Kira-kira kalau begitu kuatnya orang tua apa orang muda? Anak muda. Orang tua mana bisa kuat? Orang tua cobalah kalian pergi ke panti jompo esok pagi. Ajak orang jompo itu takbir. Takbir! Allah. Takbir! Allah. Takbir! Kau nyuruh aku mati. Bapak Ibu mendengar ceramah saya jangan tersinggung. Karena beberapa orang yang tersinggung dengar ceramah saya, 2 kemungkinan. Kalau tak pingsan, mati. Di sana saya ceramah tentang silaturahim. Di sini saya ceramah tentang kaitan 2 antara politik dan ekonomi. Di sini saya cerita tentang pendidikan anak-anak kita. Memangnya Ustadz cerita pendidikan. Memangnya Ustadz sekolah di mana? Ustadz itu kan cuma baca-baca buku, ceramah. Itu Ustadz kaleng-kaleng. Kita ini bukan alang-alang. Tanggung-tanggung. Sudah pakai baju begini, dibilang juga Ustadz ece-ece. Tengok dulu lah. 4 tahun saya kuliah di Mesir. Habis itu ke Maroko 2 tahun. Barulah pulang ceramah 10 tahun. Setelah itu baru viral. Bukan langsung sebentar. Bukan langsung ceramah. Oleh sebab itu maka waktu kuliah di Mesir 4 tahun tak balik, Mak. 4 tahun di Mesir tak balik.
Tak pernah pulang kampung. Kenapa? Tiket mahal. Kita ada. Terbang. Waktu saya berangkat itu harga dolar 17.000. Saya bawalah proposal ke Lembaga Zakat Riau. Datang saya bawa proposal, minta bantuan untuk tiket. Kepada Abdul Somad, silakan datang ke Lembaga Zakat Riau. Datanglah, mungkin nih kayaknya dapat duit untuk tiket ke Mesir nih. Pas dibuka 200.000. Itulah yang paling sakit hati saya. 200.000. Makanya sekarang di mana-mana saya ceramahkan, bayarlah zakat. Hai orang kaya, kalau kau tengok ada anak Riau yang mau berangkat ke Mesir, bayarkan tiketnya. Kenapa Ustaz berapi-api nyampaikan? Sakit hati. Sakit hati saya. Tahun berapa Ustaz berangkat ke Mesir waktu itu? Berangkat 1998. Sekarang 2019, 21 tahun yang lalu. Berangkat umur saya 21. Sudah di Indonesia 21 tahun kembali. 21 tambah 21? 42. Tua apa tidak? Bilanglah muda. Inilah gue. Tidak bisa menyenangkan hati orang. Udahlah 21 tahun yang lalu aku susah tak dapat tiket ke Mesir. Sekarang pun kalian bilang pula tua. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Apa yang dialami adik-adik saya dulu, apa yang dialami oleh kawan-kawan saya dulu, saya tidak ingin terulang lagi sekarang. Maka saya ingin anak-anak Riau berangkat ke Mesir, mendapatkan beasiswa dari pemerintah, Pemda, Pemko, pokoknya yang Pem semua mengasih duit insya Allah. Amin. Hai Pak Bupati, hai Wali Kota, hai Gubernur, berapa lama kalian punya kekuasaan? Kalian kirimkan itu anak-anak ke Mesir. Pulang nanti mereka akan jadi ustaz, jadi imam masjid, menjadi mubalik. Itu yang mengalir ke makam engkau. Betul? Ustaz ngomong bupati, wali kota, gubernur, tak takut Ustaz? Dulu saya takut. Dulu saya kalau waktu ceramah dulu, yang selamat Bapak Bupati. Tapi sekarang sejak jadi capres, cawapres tak jadi. Tak jadi aja wak keren, apalagi jadi. Ustadz, saya bekerja pada sebuah instansi pemerintahan bidang pelayanan masyarakat. Apabila masyarakat memberi uang, terima kasih, tanpa diminta atau ditentukan, bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Gratifikasi. Jangan kau makan. Lalu kemana Pak Ustadz? Campakkan ke laut. Jangan. Kau serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak, masalih ammah. Apa itu? Masjid, panti jompo, anak yatim, fakir miskin. Gunakan itu. Kau kasih ke mulut anakmu. Anakmu makan haram. Kau bawa pulang ke rumah, beli beras. Beras masuk rice cooker jadi nasi. Nasi disuap masuk ke mulut. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Semangkok nasi, sepiring nasi berubah menjadi setetes darah. Setetes darah menjadi daging. Daging membalut tulang belulang. Ayyumalah min nabata min haramin. Setiap daging badanmu, kalau dia dari api neraka, kalau dia dari yang haram, kalau dia dari gratifikasi, kalau dia dari sogok dan riba, tempatnya neraka, jahanam. Yang udah temakan Pak Ustaz? Istighfar aja lah banyak-banyak. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Menangis lebih bagus. Ya Allah. Kau kenapa menangis? Kurang banyak. Cocoknya orang begini diantukkan kepala yang kecil. Apa hukumnya membangun ruko di pekarangan tanah wakaf masjid? Sudah dibangun, dijual pula. Kalau disebut tanah wakaf, pasti yang terbayang di otak kita kuburan. Tanah wakaf masjid. Bukan begitu wakaf itu, my brother. Wakaf itu semestinya ini tanah wakaf dibangun ruko.
rukonya disewakan, hasil sewanya untuk masjid. Makanya khotib khutbah tidak ada kotak infak berjalan. Umat Islam tidak perlu malu. Sekarang apa yang terjadi di halaman masjid? Orang membawa tangguk untuk menangguk duit yang dilempar supir 2000 perak. Tapi tadi saya lewat tak ada pakai tangguk lagi. Saya tengok tong aja. Nampaknya orang sudah muak. Atas serah lah mau ngasih. Kami kuliah di Al-Azhar. Saya di Al-Azhar. Ustaz Yahya di Al-Azhar. Gratis Al-Azhar S1, S2, S3. Dari mana biayanya? Tiket pulang dari mana? Dari wakaf. Jadi tanah-tanah wakaf itu mesti diberikan surat ke Badan Wakaf Nasional, Badan Wakaf kita. Untuk Provinsi Riau nama ketuanya orang Rokan Hilir, Bapak Dr. Asari Nur. Supaya wakaf itu tidak dimakan orang yang tak tentu arah, maka ada akadnya. Aku wakafkan rukoku ini 2 pintu. Aku wakafkan ruko. Ustaz Somad, aku sudah mewakafkan ruko 100 pintu. Banyak pintunya aja. Tapi uang yang satu ini tidak. Dibangunnya ruko di laman masjid, habis itu dijualnya. Maka 2 kesalahan dia. Pertama, mengambil tanah wakaf. Yang kedua, membangun sesuatu di atas tanah wakaf dan menjualnya untuk kepentingan pribadi. Maka neraka jahanamlah tempat dia. Hai bapak yang sudah membangun ruko di tanah wakaf, tobatlah kau pak, berhenti pak. Ku nasihatkan malam ini pak, berhenti pak. Kau balikkan duit ini ke masjid pak. Bangunannya itu kau tebus balik pak. Kalau tidak, aku tak tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ballaghtu, Allahumma fashhad. Ya Allah, sudah kusampaikan di Rokan Hilir, sudah kusampaikan di Bagan Batu. Saksikanlah ya Allah. Ini saksi-saksi Allah yang sudah menyaksikan. Di padang mahsyar nanti aku tak akan dituntut. Kenapa kau bangun di tanah wakaf? Karena tak ada ustadz yang berani nyampaikan. Ustadz hanya ceramah, marilah kita bersabar. Laki kita dilarikan orang, sabar. Itu bukan sabar, goblok, bodoh. Waktu kita muda banyak ibadah kita tinggal. Setelah tua kita taubat. Apakah kita meninggal masih disiksa lagi? Ini bertanya apa menawar? Ini pertanyaan yang disedinginan yang saya janji tadi harus saya jawab. Kalau tidak saya mati membawa hutang. Hutang kepada orang di sedinginan mesti saya bayar. Fadainullah ahaqqu an yuqdah. Hutang kepada Allah. Man mata, siapa yang mati? Ya Allah tunjuk kami Pak Ustaz. Nanti mati betul. Siapa yang mati? Wa alaihi siyamun, punya hutang puasa. Sawa'an waliyuhu. Ibu dulu mengandung anak, berapa hari puasa tinggal? Waktu hamil 30 hari. Menyusukan tahun pertama 30 hari. Menyusukan tahun kedua 30 hari. Satu anak, berapa hari puasa ibu tinggal? 90 hari. Pas mau diganti, adiknya pula datang. Hei laki-laki, kalian pikir laki-laki keluar dari tabung gas? Kalian pikir kalian melompat dari planet Mars datang kemari? Kalian pernah singgah di perut seorang perempuan, dia kehilangan darah, bahkan banyak yang mati syahid karena melahirkan. 90 hari dia tak puasa gara-gara kalian. Oleh sebab itu maka ganti puasanya. Kalau dia sudah meninggal dunia, kalian gantikan. Soma'an huwaliyuhu, ahli waris. Adapun sholat, maka tidak ada yang bisa menebus sholat kecuali sholat itu sendiri. Kau udah sholat? Baru 2 Jumat nih Pak Ustaz. Selama ini kau tak sholat? Tidak. Berapa umurmu? 40 tahun. Akil balik umur berapa? Umur 10. Berarti tak sembahyang berapa tahun? 30 tahun. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Maka gantilah sholatnya dengan sholat qobok, bukan kobok. Kobok itu cuci tangan. Habis isya qobok. Usolli fardal isya 4 rakaatin qobokan. Berapa lama? 30 tahun lah. Kau qadha 2019, 2029, 2039, 2049. Datang malaikat maut tahun depan. Alhamdulillah, cepat lunas.
enak aja. Tobat, astagfirullah, hutang lunas. Apakah sah sholat di masjid yang tak pas arah kiblatnya? Padahal di masjid tersebut sudah berada di tanah lembaga Badan Hisab Kanwil Provinsi Riau memperbaiki syarat sholat sah harus menghadap kiblat. Maka kalau tak menghadap kiblat, kalau mereng ke kiri sikit Pak Ustadz, ke Somalia. Iya, coba tengok. Ini maka kalau mereng ke kiri sikit ke Somalia kau sholat. Makanya otak Afrika. Ini maka Ka'bah. Kalau mereng ke kanan sikit ke mana? Ke Mesir. Itu maka otak Fir'aun. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Harus tepatkan arahnya. Kita tak sama macam wali-wali Songo dulu. Wali zaman dulu tak perlu pakai arah. Datanglah orang yang ragu. Wali, ya, iki arah kiblat iki wis bener apa ora? Ya wis. Aku ragu wali. Kata wali, nek sampean ora percaya, ya wis ndelok ae. Ditengoknya lah di tempat merah, pas ditengok langsung nampak Ka'bah. Kita sekarang tengok gaji 13 belum cair. Maka sekarang ada alatnya. Oleh sebab itu siapa yang punya alatnya namanya LBHR, Lembaga Badan Hisab dan Ruqyah, Kementerian Agama. Panggillah ulama NU, Muhammadiyah, Majelis Ulama, Bapak Kepala Daerah, Camat, Bupati, RT, RW, libatkan Bapak Kepolisian, Tentara, Babinsa, duduk bersama, musyawarah. Jangan sendiri-sendiri, jangan kalian anak muda datang ke masjid bawa HP, langsung www.kiblat.com, langsung, hai orang beriman, tak ada sholat kalian satupun yang sah. Itu mengamuk orang kampung. Komunikasinya harus baik. Kalian harus belajar komunikasi 2 SKS. Bagaimana cara meluruskan shop? Ini garis sajadah harus diluruskan. Dah, kiblatnya kemana? Kiblat ke sana. Lalu bagaimana tumit? Ujung tumit di tepi sajadah. Ujung tumit tepi sajadah. Jadi yang lurus itu tumitnya. Ujung kaki itu gantung kaki masing-masing lah. Kalau panjang, kalau pendek. Jadi yang lurus itu tumit. Tumit. Qadamun bi qadamin, mankibun bi mankibin. Kaki rapat dengan kaki, bahu rapat dengan bahu saya rapat dengan bahu Bapak, tak masalah karena ada kain. Tapi kalau kaki pas kena agak geli sedikit. Saya termasuk tak masalah. Saya kalau tegak gini, ada orang nyenggol kaki saya cuek aja. Tapi ada orang dia sensitif, kena sedikit geli. Maka kalau sekali kita tempel dia geser, jangan tempel lagi. Nanti asik ngurus kaki lah. Imam muda wairil maghdubi alaihim waladhdallin. Saya pribadi kalau ada orang menempel kaki saya tak marah. Kalau ada orang menempel kaki saya tak marah. Karena menurut saya dia orang yang suka meluruskan shop. Yang pula kita marah, ini baru sekali ke masjid pijak. Akhirnya bertinju di masjid. Kau gitu kan kaki aku, bukan. Nanti kalau sesama kita sholat di masjid, datang orang yang di luar masjid nanya, kenapa mereka kelahi di masjid? Gara-gara shop. Untung kita tak sembahyang. Hancur dunia persilatan. Apa dalil zikir dan apa nih? Apa dalil zikir dan doa berjamaah sesudah sholat fardu? Kanal jahru bidzikri fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abdullah bin Abbas dalam Sahih Muslim. Zikir jahar sudah ada sejak zaman Nabi. Subhanallah, 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 subhanallah. Siapa yang mau zikir jahar?
Tapi saya pakai zikir sir Pak Ustaz. Ada juga dalilnya. Wazkur rabbaka fi nafsika. Berzikirlah dalam hatimu, jangan kuat-kuat. Jadi kalau nampak kawan berzikir diam, mungkin bagi dia khusyuk diam. Kalau kau zikirnya khusyuk kuat karena ngusir hantu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Jangan kau berzikir zikir ke telinga dia. Ah, ini kau diam-diam aku kerjain. La ilaha illallah. Itu cari kelahi namanya. Oleh sebab itu maka mazhab Syafi'i mengatakan zikirnya dibaca jahar untuk mengajari makmum. Setelah makmumnya faham dibaca sir. Tapi mazhab Hambali tidak. So panjang-panjang zaman zikirnya jahar. Nah, jadi kalau ada nanti imam masjid zikir jahar itu gunanya untuk mengajari makmum. Untuk apa lagi makmum diajari? Makmum ini kan udah tahu semuanya. Sebelum sholat, imam kan menyuruh makmum meluruskan shop kan? Luruskan shop. Padahal udah tiap hari dia tahu. Pernah tak imam bilang, oh maaf makmum tak kusuruh lagi, kalian udah tahu semua kan? Pernah Bapak Ibu dengar? Tak ada. Cuman lain imam, lain cara dia. Kalau di Pekanbaru, luruskan shop, lurus. Tapi kalau di Bengkalis, nah, luruskan shop, matikan HP. Masjid Istiqomah Bengkalis, pergilah sholat saya. Kalau di Dumai lain lagi. Luruskan shop, simpan batu cincin. Ada namanya Imam MK namanya. MK, kenapa Bapak bilang suruh simpan batu cincin? Banyak orang tak khusyuk gara-gara batu cincin. At-tahiyatul barakatuh. Tidak ini. Oh, Ustaz nyindir cincin kami ya. Cincin apa salah? Saya pun pakai cincin. Pakai. Tapi jangan kita percaya syirik macam-macam. Ustaz, cincin Ustaz tuh ada kalau dipakai katanya bangkit aura kita. Pakai warna merah nanti mata kita merah, wajah kita merah. Itu sakit itu. Pakai cincin karena suka saja. Ketika suatu masjid direnovasi, dinding papan menjadi batu tembok, boleh kita jual sisa-sisa papan, dipakai, dihancurkan dinding itu untuk lantai-lantainya semua. Kalaupun mau dijual, barangnya dijual, duitnya balik lagi ke masjid. Karena untuk supaya mengalir pahalanya. Tapi tak perlu gara-gara ini, bapak yang bersedekah keramik, ditulisnya, keramik saya. Habis itu ditengok, mana keramikku kemana? Kalian kalau mau renovasi, renovasilah. Kecuali keramik atuk ini, jangan. Dua, jika ada seorang muslim mengasuh anak angkat dari kecil dari bayi, di mana ada orang tua kandung bayi tersebut non-muslim, apakah anak tersebut telah dewasa? Boleh kita maksa anak tersebut untuk menjadi seorang muslim, atau kita serahkan anak tersebut untuk bebas memilih agamanya tanpa ada paksaan dari orang tua angkatnya? La ikraha fid din. Tak ada paksaan dalam agama. Tapi karena dia di bawah pengasuhan kita, makan minumnya kita arahkan dari kecil pondok pesantren. Allah bisa karena biasa. Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah. Tidak. Masuk ke dia pondok pesantren, pondok tahfiz Quran. Maka insya Allah setelah dia akil balik, mungkin hafalan dia lebih banyak pula dari kita. Kita juz 30, dia 30 juz. Oleh sebab itu maka baik. Tiga, apa hukum menyunat anak perempuan? Anak laki-laki disunat hukumnya sepakat ulama wajib. Menyunat anak perempuan wajib. Mazhab Syafi'i. Kita berpegang mazhab Syafi'i kan? Maka sunatkan anak perempuan. Kalau dokter tak mau, bidan tak mau, cari dukun kampung. Dukun yang tak pakai izin cuma satu, dukun sunat. Lain-lain dukun itu pakai jin, pakai hantu, berkawan sama setan semuanya. Hai dukun-dukun, tobat kalian. Hai dukun-dukun, tobat kalian, jangan lagi berkawan sama hantu, sama setan. Ustaz tak takut disantet sama dukun-dukun. Apa saya takutkan? Sebanyak ini orang mendoakan saya. Ustaz, anak itu sudah besar, dulu lupa kami menyunatkannya. Maka pakai mazhab Hambali, Maliki, dan Hanafi, mukarramatun, tak sampai pada wajib. Apa guna manfaat anak perempuan di khitan?
untuk menekan libido seksual. Apalagi zaman sekarang pakaiannya sempit, makanannya membangkitkan hormon, lalu kemudian tontonannya, penglihatannya, pergaulannya. Oleh sebab itu anak perempuan kita dikhitankan. Nah, bagi yang kalian yang lajang-lajang, ini penting bagi laki-laki karena kalian akan menikah dengan perempuan dan kalian punya anak perempuan. Kalian nikah dengan perempuan kan? 4. Harga kontan 100.000, dicicil 120.000. Gimana tuh Pak Ustadz? Buka HP, tulis di www.google.com. Tulis di search itu Somad Morocco Kredit. Somad MOROCCO Kredit. Enter. Nampak tulisan. Kalau uang dengan uang boleh, uang dengan uang haram, riba. Pinjam uang 100, bayar 120, riba. Tapi kalau saya belilah bang motor abang ini, berapa harganya? 100 juta. Kalau saya tak punya cash, saya cicillah 120, 1 bulan 10 juta selama 1 tahun 120. Uang dengan uang haram, riba. Uang dengan barang tidak riba. Lengkap situ fatwanya. Tengok, tulis Somad Morocco Kredit. Enter. Dapat tulisannya. Setelah dapat jangan lupa like and share. Apabila si A meminjam, tadi saya mulai ceramah jam 10, sekarang sudah jam 11 lewat 10, berarti saya sudah berdiri di sini 70 menit. Sudah lebih dari standar internasional. Di mana-mana saya ceramah 60 menit, sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Apabila si A meminjam uang kepada si B 10 juta dengan perjanjian, apabila ada uang baru dibayarkan di lunas hutangnya. Akan tetapi si A menyerahkan kebun sawitnya seluas 1 hektar untuk diambil hasilnya oleh si B sampai si A sanggup melunasi hutangnya. Selama si B mengambil hasil kebun, hutang si A tetap 10 juta. Itu namanya memberikan jaminan, namanya rohan. Rohan artinya minjam duit pakai jaminan. Lalu diambil manfaat. Ku pinjam 10 juta, ini gadainya sawit, duitnya ku ambil tiap bulan. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman mengambil keuntungan, maka hukumnya riba. Pinjam mobilnya dipakaikan untuk rental, hutangnya tak berkurang, riba. Pinjam kebun kelapanya, hasilnya dipakai, hutangnya tak berkurang, riba. Duit riba kau makan. Allazina ya'kuluna riba. Orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur nanti macam kerasukan setan. Pernah nengok orang kerasukan setan? Bahasa Jawanya kesambet, bahasa Melayunya tersapu. Bangkit dari kubur nanti. Nah, kau makan riba dulu ya. Oleh sebab itu jangan makan riba. Yang masih menabung di bank konvensional, besok tutup nih. Hah? Buka. Yang masih menabung di bank konvensional, besok langsung tarik, pindahkan ke Bank Riau Kepri Syariah. Takbir. Bank Riau Kepri sudah disetujui oleh semua pemegang saham, 12 kabupaten kota Riau, tambah gubernur, semuanya setuju akan berubah macam Bank Aceh menjadi bank syariah. Bangga kita. Oh, nanti kalau bank syariah berarti orang Kristen, orang Katolik, orang Hindu, orang Buddha tak boleh. Namanya sistem syariah. Tapi semua agama boleh memakai karena ini cerita masalah duit. Saya ceramah di Malaysia, di Kuala Lumpur. Nyombong juga sedikit ya. Diundang saya ceramah ke Islamic Bank Islam. Saya tanya, yang nabung sini yang paling banyak siapa? Paling banyak orang Islam. Yang nomor 2 siapa? Orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu. Kenapa? Karena dalam bisnis ekonomi Islam lebih membagi keuntungan, lebih selamat, lebih damai, lebih terjamin dari mulai pegawainya sampai duitnya. Di tempat bank konvensional pokoknya pendek. Coba ibu sama bapak pergi ke situ. Mata bapak tuh pasti lebih banyak ke lutut. Coba kalau di bank syariah.
Oleh sebab itu yang namanya bank syariah, hotel syariah, tinggal di hotel syariah. Kenapa kau tak Islam suamimu tinggal di hotel syariah? Aku lebih suka suamiku di hotel syariah karena di sana tidak mungkin ada PSK, di sana mungkin tidak ada macam-macam maksiat. Baik dia di sana. Artinya apa? Agama Islam ini rahmatan lil alamin. Oleh sebab itu ini yang kita wujudkan sekarang. Banyak orang menganggap kalau Islam berkuasa, Islam ini akan zalim, Islam ini akan menganiaya. Siapa itu Islam? Man salimal muslimun, selamat orang lain min lisanihi, dari lidahnya, walaidi, dan dari tangannya. Selamat lidahnya, selamat tangannya, tak menganiaya orang lain. Itulah orang Islam. Selama saya tausiah 75 menit ini, ada yang tersinggung sakit hati? Saya tahu saya banyak yang sakit hati. Cuman dia bilang, tidak. Kalau ada kata-kata tak berkenan hati menyinggung perasaan, sudahkah Bapak Ibu memaafkan silap salah Abdul Somad? Apa kiatnya agar dapat istiqomah dalam hijrah? Komunitas Bagan Batu Hijrah. Takbir. Kalau mau istiqomah syaratnya 3. Masih siap mendengar? Pertama, sering-sering tengok orang sakit. Ada rumah sakit di Bagan Batu? Balik dari sini, pergi ke rumah sakit. Tapi janganlah pula sebanyak ini. Mati mereka. Besok pagi, tengok orang sakit. Assalamualaikum Bapak Security. Waalaikumsalam. Saya mau nengok orang sakit. Siapa yang mau kau tengok? Semua yang di rumah sakit ini mau kau tengok. Kalian tengok nanti ada orang sakit buah pinggang sebesar kulkas mesin pencuci darah, disedot darah dari dalam badan, masuk ke mesin, masuk lagi, sakitnya berapa jam? 5 jam mengeluar masukkan darah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita sehat semuanya. Menengok orang sakit itu barulah kita bersyukur sehat. Nengok orang sakit jangan pula kalian bilang syukur. Nengok orang sakit, Bapak sakit, ya udah berapa lama? Alhamdulillah aku sehat. Nengok orang sakit jangan terlalu jujur. Tengok orang sakit, sabar ya Pak. Bapak nggak sakit Pak, Bapak sehat. Yang belum terjujur, Mak, kalau gue tengok Bapak ini 2 Jumat lagi gol nih Pak. Ambil pelajaran, sehat. 2, tengok orang mati. Dalam sebulan paling tidak sekali tengok orang mati. Tengok di kubur, tengok ke liang lahat di bawah. 2 meter ke bawah. Situlah tempat kita. Ambil foto, ambil kamera, foto. Jadikan wallpaper. Setiap ada orang nelpon ingat mati. Lagunya pun lagu mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat-pejabat mati, ustaz-ustaz mati. Itu lagu lama, Pak Ustaz, lagu baru lah. Mati. Mati. Itu untuk yang anak muda, untuk yang mama. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, sekujur tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Nanti nyanyikan itu waktu pejabat-pejabat datang. Sadarlah diri, tahu mana yang paling sombong, ke situ arahkan. Tahu diuntung, terbujur, beranda ditusuk. Tidak, tepuk tangan dulu. Kan mau tepuk tangan. Tapi lagu itu keluar sesudah APBD turun. Udah. Berikutnya penyerahan dana. Udah serahkan dana. Biasanya orang itu udah menyerahkan dana kan mendongak hidungnya. Kami yang ngasih duit. Padahal duit kita itu. Duit dia. Duit kita. Barulah kita setel lagu tadi. Sebelum duit itu turun, lagunya lagu ya dana lah. Ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, dana. Cuman backing vokal ini dikunci ujungnya. Kadang backing vokal ini tak tahu diuntung. Kita sudah keras suara dia bilang la 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 la. Enggak jadi. Tengok orang sakit,
Tengok orang mati, sudah. Apalagi yang belum? Membuat jamaah. Bersyukur kita, ternyata di sini sudah ada komunitas hijrah Bagan Batu. Enggak kita. Saya kemarin di Malaysia dikawal sama komunitas bikers. Bikers yang pakai motor besar. Mantap. Rupanya di Malaysia yang ikut bikers tuh besar-besar motornya. Tempat kita kap 70. Orang pun nengok. Tengok tuh yang hijrah, yang tobat-tobat tuh mana itu. Aku tak selera nih. CB 100. Banyak pula mogoknya tuh gitu. Coba kalau motor besar yang harga 300 juta. Kita pun bangga. Ustaz Somad kemarin itu, Ustaz Somad tuh ceramah katanya kita harus bersedekah. Motornya harganya sampai 300. Berapa nih kami tengok di internet? Harley Davidson paling murah 300 juta. Itu mereknya Casio. Kasih orang. Saya aja. Tapi kalaupun kalian punya komunitas motor besar anak muda, tetap pakai helm. Pernah kalian tengok saya pakai motor pakai peci? Pernah? Mana pernah? Saya tetap ikut aturan. Pakai helm, yakinkan bunyi klik baru jalan. Pesan Kepolisian Republik Indonesia. Tetap ikut kita. Kemana-mana dompet ini dibawa. Apa isinya? SIM A, SIM C. Ada. Walaupun saya naik helikopter. Mentang-mentang. Padahal saya foto, sebelah kanan polisi, kiri tentara. Siapa mau nangkap kita? Cobalah sprint, ini foto. Tapi kita jangan gunakan itu. Kita tetap taat atau aturan. Jelas? Dah habis waktu. Sekarang barulah. Kalau dibetulkan sampai pagi nih Pak. Maka kita berpisah. Apa yang disampaikan Ustaz Somad tadi? Entah apa-apa aja ceritanya, aku pun bingung. Jelas ceramah saya, bukan tak jelas. Di sana saya bercerita tentang silaturahim. Di sini saya bercerita tentang pentingnya ekonomi dan politik. Di sini saya bercerita tentang masukkan anak ke sekolah agama. Tapi inti dari pengajian kita malam ini berubah amal. Apa bukti pengajian di Bagan Batu berhasil? Ramainya minta ampun, sampah besok pagi berserak-serak. Jangan. Saya tidak mau pulang dari sini ada sampah. Angkat, bersih. Tunjukkan Islam agama yang suci dan bersih. Pulang dengan tenang. Gimana pengajian Ustaz Somad tadi malam? Masya Allah. Selalu bilang. Berhasil pengajian malam ini, ada perubahan. Tengok masjid besok sholat subuh. Kalau besok sholat subuh, pemain inti tetap bertahan. Dia azan, dia imam, dia iqamat. As-salatu khairum minan naum. Besok tak datang. Kok kenapa tak datang tadi subuh? Lagunya terlalu slow. Muazzin itu pula disalahkannya. Maka berhasil tidaknya malam ini. Tengok sholat subuh besok. Mudah-mudahan sholat subuh di Bagan Batu ramai insya Allah. Apa tak ramai? Komunitas pejuang subuh. Pejuang subuh. Masya Allah. Zuhur tak sembahyang. Sedangkan subuh aja kami datang Pak Ustadz. Apalagi zuhur. Jangan sampai ngaku tobat sudah ceramah. Sembahyang subuh jam 7.30. Orang tua mengintip dari balik tirai. Alhamdulillah. Sejak anakku ikut pengajian Ustaz Somad nih, Masya Allah. Sholat duhanya pun pakai kunut sekarang. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah Bagan Batu, Bagan Senembah ini ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan Bagan Batu negeri yang aman, damai, tentram, terbuka segala pintu rezeki ya Allah. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati saudara-saudara kami dalam iman dan Islam. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik, jadikan kami orang-orang yang berkasih sayang karena engkau ya Allah. Allah marzuqna imaman adila, berikan Republik Indonesia wakil-wakil rakyat, pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah ya Allah. Amin. La tusallin alaina bi dzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. La tada' lana dzamban illa ghafarta. Pulang kami dari majlis yang penuh barakah ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita. Tolong kami melunasi hutang piutang supaya jangan terjebak riba. Wala maridan illa syafaita. Ada di antara kami yang sakit, sehatkan sesehat-sehatnya ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah. Yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya. Wala aziban illa zawajata. Yang lajang yang gadis temukan dengan jodohnya. Wala raghiban illa anjabata. Yang ingin punya anak, berikan anak soleh dan solehah. Min hufazil Quran, jadikan anak kami para penghafal Quran. Allahumma aslih sababal muslimin, perbaiki anak-anak muda kaum muslimin Bagan Batu ya Allah. Allah manfa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan anak muda kami dari malapetaka, bencana riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.